Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat membangun ibadah bersama di keluarga Batih masing-masing. Shalom. Warta jemaat kali ini dapat diunduh atau dibaca secara online melalui website GKJW Wiyung. Hari Minggu ini adalah hari penuh sukacita, hari penuh dengan berkat Tuhan. Bersama seluruh jemaat di Gereja Kristen Jawi Wetan, kita menghayati bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020. Kini marilah kita menghadap kepada Tuhan Allah, kita bersekutu, memuji dan menyembahnya dengan sepenuh hati. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius pasal 18 ayat 20. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari memuji nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 242, bait yang pertama dan yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil saat hening untuk memulai ibadah saat ini. Ibadah Minggu di keluarga Batih masing-masing pada saat ini kami lakukan dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus kiranya tercurah atas saudara-saudara semuanya. Amin. Disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anakku yang dikasihi Tuhan, tema ibadah Minggu di bulan kesaksian dan pelayanan saat ini adalah Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus, lewat bacaan Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Demikian Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema ibadah pada saat ini mari bersama-sama terus kita hayati, kita renungkan, dan kita wujud nyatakan bagaimana kita harus menjadi saksi Kristus. Kita sambut dengan memuji dari PKJ 11 bait pertama dan kedua.
bersama-sama kita mengaku akan segala dosa dan kesalahan di dalam Tuhan dengan membaca firman-Nya yang demikian. Yeskiel 18 ayat 32, sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Bapak Ibu Saudara, mari introspeksi diri bahwa di tengah-tengah kehidupan bersama dengan sesama, kita tidak pernah luput dari kekurangan dan kesalahan. Baik itu yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Kita belum bisa mengasihi sesama, peduli sesama, menjadi sahabat dalam susah dan senang, memperhatikan sesama seperti yang Tuhan kehendaki. Terlebih dalam mengasihi Tuhan, mari datang kepadanya memohon pengampunan dosa, kita berdoa bersama. Dengan segala kerendahan hati kami sujud menyembah kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Selama 1 minggu penuh kami beraktivitas, Tuhan memberi kekuatan kemampuan untuk kami boleh berkarya bersama dengan sesama, tak terkecuali keluarga. Dan dalam perjumpaan itu tidak luput dari kekurangan, kelemahan bahkan dosa. Kami belum bisa mewujudkan kehendak-Mu dengan sempurna di dalam kami mengasihi sesama. Orang-orang dekat kami terlebih kepada-Mu ya Tuhan. Karena itu kami datang memohon pengampunan. Ampunilah kesalahan dan pelanggaran kami, dan beri kami kemampuan untuk terus berusaha mewujudkan akan firman-Mu dalam praktek hidup sehari-hari, agar hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang selalu Tuhan nyatakan dalam hidup kami sampai sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa permohonan ini kami nyatakan. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita akan menerima berita anugerah sebagaimana tertulis di dalam Roma. Saya ingin membacakan untuk kita semuanya Roma 5 ayat yang pertama yang demikian saya baca. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 32 bait pertama dan kedua. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama masuk dalam pelayanan firman Tuhan, dan sebelumnya mari tunduk kepala kita berdoa bersama.
Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Nyatakanlah hikmat-Mu ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami agar firman-Mu tertanam dan bertumbuh serta mendewasakan kehidupan kami. Lengkapi setiap kami ya Bapa, dan kuasai dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk menyampaikan firman-Mu dengan baik, agar kami dimampukan untuk boleh mendengar, merenungkan, menghayati, sehingga firman-Mu sungguh bermakna. Kuasai hati pikiran kami, dan tempat di mana kami boleh membangun ibadah bersama pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini diambil dari Matius 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Amin. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu bacaan yang bersama-sama akan kita renungkan pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang rindu membaca firman Tuhan, merenungkan terlebih melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat membangun ibadah di keluarga Patih masing-masing. Shalom. Salam Patunggilan. Semua sehat-sehat ya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, PSBB di Surabaya sudah berakhir. Tapi bukan berarti sudah bebas. Bu Wali mengatakan 14 hari kita persiapan memasuki new normal. Mari tetap disiplin, kita ikuti protokol kesehatan. Sebab tidak ada cara lain, kata Bu Wali, vaksinnya ya kedisiplinan kita itu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tema khotbah atau renungan pada saat ini diutus menjadi penuai. Diutus menjadi penuai. Untuk membuat sepotong kue, konon diperlukan banyak pekerja. Mengapa? Karena yang diracik itu bermacam-macam. Yang dijadikan satu itu bermacam-macam, bisa di dalamnya ada tepung, ada gula, ada mungkin pemberi aroma, dan yang lain-lain. Kalau kue yang kelihatannya sepele, yang sekali makan habis, memerlukan begitu banyak orang yang terlibat untuk proses pembuatannya, apalagi pekerjaan memberitakan Injil ke seluruh pelosok dunia, ke seluruh bangsa, kaum, dan bahasa. Bapak, Ibu, bukankah diperlukan lebih banyak pekerja lagi? Diperlukan lebih banyak orang lagi untuk terlibat di dalamnya. Karena itu ketika melihat orang banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Pada ayat 36, Yesus tidak melihat siapa mereka, atau tidak melihat apa agama mereka, atau apa suku mereka. Yesus melihat mereka sebagai manusia yang membutuhkan uluran kasih-Nya, uluran tangannya. Rasanya memang tidak mudah. Saya menyebut bahkan bukan perkara mudah memiliki hati yang penuh belas kasihan kepada orang-orang di sekitar kita. Apalagi di era pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, Saudara, konon, saya tidak pernah melihat langsung, memang konon ada orang yang jatuh di jalan, tidak ada yang mau menolong. Tidak ada yang mau langsung memberi bantuan. Konon ada orang yang pingsan di jalan pun juga orang berpikir panjang untuk menolong. Tentu tidak sebelum pandemi COVID-19 ini. Apakah akan berlangsung terus seperti itu? Lihatlah mereka sebagai manusia. Jangan lihat siapa mereka, atau apa agama mereka, atau apa suku mereka. Yesus begitu melihat, langsung berbelas kasih. Sebab setiap manusia, apapun agamanya atau apapun sukunya, atau dari manapun asalnya, pasti membutuhkan kasih dan kepedulian dari orang lain. Membutuhkan pertolongan dari orang lain, terlebih dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tuaian itu adalah gandum, ibaratnya gandum yang sudah menguning, yang sudah masak dan siap dipanen, siap dituai. Dan tuaian itu juga berbicara mengenai jiwa-jiwa yang telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menerima kabar baik tentang Yesus Kristus. Jiwa-jiwa itu sedang mencari-cari jawaban dalam hidup mereka.
Mungkin mereka sedang menghadapi problema atau beban hidup yang begitu berat dan tidak tahu bagaimana mengatasinya. Tidak tahu bagaimana mencari solusinya. Mereka sudah mulai kehilangan asa. Mungkin ada di antara mereka yang lari kepada narkoba, atau bahkan mungkin ada yang mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Karena situasi yang berat, mereka lelah, disebutkan tadi. Mereka terlantar seperti domba yang tak bergembala. Mereka itulah Bapak Ibu Saudara tuaian itu. Mari kita pujikan bersama-sama pujian dari Dong Jemaat 428. Ini menarik untuk bersama-sama jadi bahan refleksi bait yang pertama dan yang kelima. Terima kasih. Ada banyak tuaian di sekeliling kita. Seperti lagu, lihatlah dan pandanglah sekeliling kita. Tetapi sayang pekerjanya sangat sedikit. Padahal ada banyak orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Tetapi berapa banyak yang peduli kepada jiwa-jiwa yang lelah? Berapa banyak yang peduli kepada jiwa-jiwa yang terlantar itu? Jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar itu mungkin adalah orang-orang yang tidak jauh dengan diri kita. Tidak jauh dengan diri kita sendiri. Mungkin teman kita. Mungkin sahabat kita. Mungkin tetangga kita. Mungkin orang yang masih ada hubungan famili dengan kita, dengan Bapak Ibu, dengan saya juga, dengan saudara-saudara semuanya. Atau malah mungkin orang yang serumah dengan kita. Serumah dengan panjenengan semuanya. Apakah kita memiliki hati yang penuh belas kasihan kepada mereka? Apakah kita sudah mendoakan mereka? Jangan-jangan tidak mendoakan tapi justru mempercakapkannya. Orang Jawa bilang justru ngerasani. Bapak Ibu, 2-3 bulan masa pandemi di rumah bersama-sama dengan keluarga kita. Banyak yang mengatakan boring, bosan, capek. Mari kita membayangkan bersama-sama, menyadari bersama-sama ketika ngumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Kita menjadi bosan, menjadi jenuh. Mengapa? Karena tidak seperti biasanya. Mestinya justru inilah waktu yang luar biasa itu. Dipakai bersama-sama dengan orang yang begitu mencintai kita.
Tetapi sayang memang sering kita mengatakan justru kita bosan di rumah dan sebagainya. Bapak, Ibu, saudara, dan anakku yang dikasihi Tuhan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ini adalah suatu pernyataan yang sangat sederhana dan mudah untuk diingat. Mudah untuk dipahami sebenarnya memang. Nah, ibarat panenan tadi itu. Panenan sudah siap dituai, siap dipanen. Ya memang harus dipanen. Tidak dibiarkan, kalau dibiarkan pasti akan busuk. Jika Bapak Ibu Saudara meneruskan pembacaan lengkap tadi itu, memperhatikan dalam Injil bacaan kita itu, pasal yang ke-10, kita akan menemukan bahwa Yesus mengutus para rasulnya untuk memberitakan Injil kepada mereka yang lelah dan terlantar, kepada mereka semua, supaya mendengar berita sukacita itu. Akankah kita juga termasuk yang lelah dan terlantar? Di bulan Kespel atau bulan kesaksian pelayanan tahun 2020 ini, mari kita menyadari dengan keberadaan kita. Dengan panduan tema Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Sesungguhnya kita diajak untuk menyadari tugas dan panggilan kita, seperti yang ada dalam bacaan kita tadi. Terutama dalam bacaan pasal 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Mengingatkan bahwa kita diutus. Kita semua diutus Tuhan Yesus sama seperti panggilan kepada ke-12 rasul. Para rasul yang menjadi pembawa berita dan mewartakan tentang karya dan kasih Allah kepada dunia. Yang menarik adalah lewat pesan itu mereka diberi kuasa. Diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yang kedua, Roh Kudus memberi bimbingan kepada kita agar mengembangkan potensi yang mengarah kepada kehidupan yang semakin bertumbuh. Ibarat benih yang ditanam terus bertumbuh menjadi besar dan mengeluarkan buah. Yang ketiga, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nampaknya ada pesan khusus Bapak Ibu supaya kita semua berhati-hati. Tuhan Yesus memanggil kita bukan hanya untuk menikmati keselamatan, untuk menikmati berkat-Nya saja, tapi untuk menjangkau jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar itu. Siapkah kita? Siapkah panjenengan dan saya untuk bersama-sama mewujudkan perintah dan panggilan Tuhan itu? Jika Bapak Ibu Saudara cukup nyaman, apakah Bapak Ibu Saudara bersedia untuk bekerja sebagai penuai di ladang? Apakah kita sudah siap untuk berangkat, untuk ditugaskan? Tuhan Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yohanes 9 ayat yang keempat. Itu pesan, itu permintaan. Itu adalah apa yang disampaikan Yesus kepada setiap umat miliknya. Supaya kita menjalankan tugas panggilan itu dengan baik. Dan tugas utama para murid dalam pengutusan itu adalah menyatakan damai. Menyatakan shalom, damai sejahtera, dan melakukan kebajikan dengan melayani orang yang membutuhkan pelayanan. Dan dalam menjalankan tugas utama itu, para murid diingatkan bahwa mereka sedang diutus. Sedang diutus ke tengah-tengah serigala. Itu gambaran yang luar biasa. Saya beri dalam tanda kutip saja, ke tengah-tengah serigala. Yang menggambarkan tentang situasi dan kondisi yang sangat berat. Yang tidak mudah. Penuh tantangan di situ, penuh bahaya, bahkan ancaman. Tidak mudah pasti
mewujud nyatakan melakukan itu, tetapi bukan berarti tidak bisa. Bukan berarti tidak bisa. Yesaya segera merespon panggilan Tuhan dengan berkata, inilah aku. Inilah aku, utuslah aku. Bagaimana dengan kita semua? Ketika mendengar pesan Tuhan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja hanya sedikit. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menunggu jawaban kita semua untuk terlibat sesuai dengan talenta kita masing-masing. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berkarya, pasti Tuhan akan memampukan kita untuk diutus menuai tuaian panenan yang sudah siap dituai itu. Tuhan melengkapi dan memampukan kita semuanya. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Selesai, mari kita akan sambut firman Tuhan dengan kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 357 bait yang pertama dan kedua. Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Bapak, Ibu, Saudara, nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami, dan kita pujikan bersama-sama. Mari kita tunduk kepala berdoa bersama. Kami bersyukur kehadirat-Mu yang kudus Tuhan. Oleh karena penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan, bersama-sama kami boleh membangun ibadah. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan pada hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan, setiap kekuatan berkat yang Kau nyatakan
terlebih firman-Mu yang sudah boleh kami baca, kami renungkan bersama-sama, mampukan masing-masing kami mewujud nyatakan, dimanapun kami boleh ada dan berkarya, beri kemampuan kami boleh menjadi saksi-Mu, kami turut ambil bagian menuai tuaian yang siap dipanen sebagaimana perintah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami dan sempurnakan firman-Mu. Biarlah sungguh-sungguh hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kami sungguh boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah masyarakat. Secara khusus dalam rangka bulan kesaksian pelayanan ini, biarlah kami terus boleh introspeksi bersama. Kami boleh menjadi pribadi yang peduli dan berbelas kasih kepada sesama. Walau ini bukan perkara yang mudah, tapi biarlah kami Engkau mampukan ya Tuhan, untuk mewujud nyatakan pesan dan amanat Tuhan ini. Terima kasih Bapa, ampuni segala kekurangan kelemahan kami. Terima kasih kami berdoa untuk anak-anak kekasih kami, anak-anak jemaat-Mu semuanya, yang masih duduk di bangku sekolah. Dimanapun mereka boleh belajar, Bapa Engkau memberkati setiap mereka. Kendati pun tugas belajar mereka sedang terganggu karena pandemi COVID-19. Bapa memberkati tugas belajar mereka di rumah, agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan apa yang dicita-citakan sungguh boleh tercapai karena berkat Tuhan. Anak-anak kami yang sedang mencari sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, Bapa memberkati mereka. Bapa menolong mereka, agar sungguh yang didambakan selama ini menjadi kenyataan. Pun juga para orang tua yang mendampingi, yang membiayai mereka, Tuhan berkati lewat karya pekerjaannya masing-masing, dimanapun mereka boleh bekerja. Berkat-Mu tercurah atas mereka, sehingga kebutuhan keluarga mereka dicukupkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, yang sudah mendapatkan pekerjaan dimanapun mereka berada. Bapa juga memberkati, agar melalui karya pekerjaan itu nama Tuhan dimuliakan. Dan melalui karya itu mereka boleh menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap program gereja kami serahkan. Bapa memberkati kami semua warga jemaat untuk turut ambil bagian, menjadi penuai-penuai Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan ini. Pakai kami Tuhan, biarlah sungguh Engkau yang memampukan dan melengkapi setiap kami. Kami menyerahkan para lansia, para adiyuswa, Bapa memberkati senantiasa dalam kehidupan sehari-hari, yang hari ini juga boleh bersama-sama membangun ibadah di keluarga masing-masing. Bapa yang memberkati, biarlah sukacita mereka semakin lengkap oleh karena kebersamaan yang boleh mereka bangun. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, di mana kami boleh merasakan betapa Engkau menyertai, Engkau menolong bangsa dan negara kami. Biarlah Bapa Engkau juga melengkapkan, memberikan kemampuan pada setiap mereka, mulai presiden, wakil presiden, para menteri dan pemimpin-pemimpin di daerah, di dalam menjalankan tugas mereka. Biarlah sungguh semua dilakukan dengan baik, sehingga berdampak positif bagi warga negara semuanya. Secara khusus dalam menangani pandemi COVID-19 yang sedang melanda bangsa kami ini. Terima kasih ya Bapa, kabar sukacita. Biarlah Engkau yang memberkati senantiasa ketika PSBB boleh dirampungkan, memasuki normal baru. Bapa memberkati kami semua untuk boleh menjadi pribadi yang disiplin dengan protokoler yang sudah ditentukan oleh pemerintah, sehingga kami turut ambil bagian menghentikan berkembang biaknya virus ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan secara khusus wilayah di mana kami tinggal, kota Surabaya ini. Bapa Engkau memberkati setiap usaha yang dilakukan mengatasi pandemi ini, agar semua boleh dirampungkan dan saatnya kami boleh kembali membangun ibadah bersama di gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya tiap saudara-saudara kami yang sedang bertugas karena pandemi ini, baik para dokter, perawat, dan sukarelawan, dimanapun mereka berada. Bapa memberkati,
menolong dan memampukan mereka untuk boleh menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Beri kekuatan mereka semua, beri kemampuan untuk boleh melakukan tugasnya dengan baik oleh karena Engkau sendiri. Terima kasih Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang kekasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, namun sebelumnya kita dasari dengan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 30, ayatnya yang kelima, yang demikian firman Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Bersama-sama kita menyerahkan persembahan dengan diiringi pujian Kidung Jemaat nomor 392, baitnya yang pertama dan yang kedua. Ku
Bapak Ibu Saudara dimohon untuk berdiri. Bersama-sama mari kita menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Kembali kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan persembahan yang baru saja kami kumpulkan bersama. Kiranya Bapa menyucikan, Bapa memberkati, agar persembahan ini boleh menjadi berguna bagi kelancaran pelayanan di gereja-Mu. Saudara-saudara warga jemaat yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan persembahan, kiranya Bapa juga memberkati mereka. Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan, agar semuanya boleh hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami juga sebentar lagi akan mengakhiri ibadah kami melanjutkan aktivitas kami. Kami menyerahkan semuanya, kelanjutan kehidupan kami, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah minggu saat ini dengan penuh sukacita. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari, dan percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati saudara-saudara semuanya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 440 bait yang pertama dan kedua. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, senantiasa memelihara dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus sumber segala kasih dan keselamatan, senantiasa mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus sumber segala terang, kekuatan dan penghiburan, serta kebijaksanaan, senantiasa menyertai di dalam saudara-saudara berkarya, menjawab panggilannya sekarang dan selamanya. Amin. Silakan duduk kembali.